Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk sholat maghrib berjamaah, dan selanjutnya pada hari ini kita akan melaksanakan kajian kitab Adabul Mufrad yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abu Bian. Mari kita buka kegiatan kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz, ya, karena waktunya baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir rahimakumullah, beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya manfaat dan pahalanya akan kembali kepada si pelakunya. Bahkan ketika di akhir ayat Allah menyampaikan dengan menutup ayatnya dengan Wallahu ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya, itu semakin mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh syukurnya kita. Karena Allah maha kaya dan kekayaan Allah tidak terbatas. Jadi ketika kita bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Manfaat dan pahalanya akan dirasakan kepada diri kita masing-masing. Kemudian Ibnu Katsir
lanjutkan bahwa di dalam ayat yang lain, kata Ibnu Katsir, Allah menyampaikan ayat yang sejenis, menegaskan kembali bahwa sesungguhnya setiap segala sesuatu perbuatan baik itu akan kembali manfaatnya kepada diri yang melakukan perbuatan baik tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila shaliha fali anfusihim yamhadun." Barang siapa yang beramal saleh, maka sesungguhnya diri mereka itu sedang menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sendiri yang sedang menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk kita sendiri, bukan buat Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik, ya tidak ada keuntungannya buat Allah dan tidak ada kerugiannya. Karena sesungguhnya tadi Allah Maha Kaya, kekayaan Allah tidak terbatas. Perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri secara manfaat dan pahalanya. Maka mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar manfaat dari syukur itu bisa kita rasakan untuk kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, kajiannya masih melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad. Di pertemuan yang sebelumnya, saya yakin mungkin Ustaz Toto juga sudah menyampaikan kenapa kemudian muncul kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, sekilas sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, bahwa ini adalah ijtihad dari Imam Bukhari ketika beliau mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis tentang seluruh permasalahan hidup, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan sehari-hari, dikumpulkan oleh Imam Bukhari menjadi satu kitab bernama Sahih Bukhari, yang di dalamnya isinya ada Kitabul Buyu, Kitabul Iman, dan lain-lainnya. Ada kitab tentang iman, kemudian kitab tentang jual beli, ada kitab tentang muamalah. Semuanya dikumpulkan dalam Sahih Bukhari. Nah, ketika kemudian ijtihadnya Imam Bukhari, dari kumpulan kitab-kitab yang ada, kemudian ditarik oleh Imam Bukhari menjadi satu tersendiri, lahirlah kemudian Al-Adabul Mufrad, kitab yang disendirikan tentang adab. Ya, makanya kenapa kemudian muncul kitab Al-Adabul Mufrad, karena ini kitab memang disendirikan oleh Imam Bukhari untuk membahas khusus tentang adab-adab. Ya, seluruh adab apapun yang kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari ditarik menjadi satu kitab, menjadi Al-Adabul Mufrad. Nah, jamaah rahimakumullah, Al-Adabul Mufrad itu kemudian lahir menjadi ijtihadnya Imam Bukhari, disampaikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mengambil hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tentang adab terlebih dahulu. Ya, karena memulai segala sesuatu itu harus dengan adab sebelum kita tahu ilmunya. Ya, karena masing-masing, karena ilmu itu akan mudah dicari dibandingkan dengan adab yang memang perlu puluhan tahun untuk kita mempelajarinya. Makanya orang-orang yang terdahulu, mereka akan belajar adab terlebih dahulu sebelum mereka kemudian memulai pembelajaran mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Bahkan seorang ulama dia harus belajar adab selama 30 tahun sebelum dia harus kemudian mempelajari ilmu pengetahuan yang hanya cukup 10 sampai 20 tahun. Jadi ya, ini kenapa kemudian adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Nah, ini saya yakin Ustaz Toto kemudian sudah membahas tentang
beberapa adab yang diambil dari hadis-hadis Nabi di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, jamaah rahimakumullah, malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang hadis masih di bab di awal tentang kewajiban untuk menyambung tali silaturahim. Sebelum saya menjelaskan dan bacakan hadis ini, yang jelaskan ketika kita menelaah sebuah hadis, ada dua faktor penting yang harus kita lihat dari hadis tersebut. Jadi sebelum kita membaca, ketika kita membaca, menelaah sebuah hadis, ada dua hal penting yang harus kita telaah. Dua hal itu tidak bisa hilang. Ibarat ketika burung ada dua sayapnya, kalau satu sayapnya hilang, maka dia tidak bisa terbang. Nah, maka di dalam hadis pun ini harus ada. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sanad. Sanad itu di dalam bahasa Arab artinya diambil dari kata asnada yusnidu, artinya disandarkan. Jadi hadis ini sandarannya kepada siapa? Jadi kalau kita menemukan hadis di situ ada nama, misalnya ada an Abi Hurairah an. Nah, itu sandaran namanya. Disandarkan kepada siapa hadis ini? Siapa yang meriwayatkan sampai kemudian ujungnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena hadis ini, jamaah rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat hadis yang dari Rasulullah, itu lengkap siapa yang meriwayatkan dan biografinya. Jadi kalau kemudian kita lihat siapa yang meriwayatkan, ulama siapa yang meriwayatkan ini, sahabat siapa yang meriwayatkan ini, itu ada jelas, lengkap biografinya ada. Kalau dari Abu Hurairah, jelas di situ siapa itu Abu Hurairah. Kalau yang meriwayatkan Anas bin Malik, itu akan jelas siapa itu Anas bin Malik. Kalau yang meriwayatkannya adalah Abdullah ibnu Abbas, itu jelas siapa Abdullah ibnu Abbas. Jadi luar biasa ketika mempelajari hadis, sebenarnya kita bisa melihat dari biografinya siapa sebenarnya yang meriwayatkan hadis sampai kemudian ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian disebut dengan sanad. Jadi sederhananya kalau kita bahasanya sederhananya, kalau kita lagi berkumpul di masjid seperti ini, kemudian ada yang menyampaikan berita. Nah, ketika ada menyampaikan berita, setelah itu berita itu berkembang, disampaikan kepada orang lain oleh orang-orang yang ada di masjid ini, maka merekalah yang kemudian disebut dengan musnidnya. Mereka yang disandarkan kepada berita tersebut. Apakah berita itu kemudian menjadi berita yang asli atau berita yang hoax? Kita akan tahu bahwa berita itu benar atau berita itu palsu dari siapa yang menyampaikan. Kalau orang yang menyampaikannya adalah memang benar-benar orang yang berada di masjid ini, maka itu disebut dengan berita asli karena dia langsung mendengar dari sumber beritanya. Tapi kalau yang menyampaikan berita itu ternyata adalah orang yang hanya mendengar, misalnya orang yang lewat di jalan, dia hanya mendengar sekilas, berarti berita itu bisa jadi dibumbui dengan berita-berita yang lain, sehingga kebenarannya mungkin bisa jadi salah. Nah, begitu pun dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis, ataupun sahabat melihat langsung bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana aktivitas Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, itu secara langsung kemudian disampaikan oleh sahabat yang melihat atau mendengar, maka itu disebut dengan hadis yang benar karena sumbernya asli. Tetapi kalau disampaikan oleh seseorang yang hanya melihat sekilas bagaimana Rasulullah SAW aktivitasnya, ataupun Rasulullah SAW mengatakannya didengar oleh orang tersebut hanya sekilas, maka bisa jadi hadis itu menjadi hadis yang palsu atau mungkin menjadi hadis yang dhaif.
Nah, maka kita lihat siapa sebenarnya yang mengabarkan hadis ini, itulah yang kemudian disebut dengan sanad. Nah, ini penting, harus dipelajari siapa yang kemudian meriwayatkan, disandarkan kepada siapa hadis ini, itu penting untuk dicari. Ya. Itu yang pertama, sanad. Nah, yang kedua yang harus ada di dalam hadis itu adalah matan. Ya, matan, bukan mantan. Kalau mantan itu beda lagi. Ini matan. Matan itu adalah isi dari hadis tersebut. Ya. Isi hadisnya sesuai nggak dengan tata bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah atau yang disampaikan oleh para sahabat itu memiliki ciri khas. Ya, memiliki ciri khas. Jadi ketika menyampaikan hadis itu ada tata bahasanya jelas bahwa ini hadis memang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekelas dengan Imam Bukhari, ketika beliau mencari hadis, ya, hadis ini ada hadis tentang misalnya adab makan. Imam Bukhari itu pasti akan mencari ini hadisnya dari siapa? Apakah memang dari Rasulullah? Nah, dicari siapa yang menyampaikan ini. Oh, ada yang menyampaikan hadisnya ini misalnya di daerah Irak. Maka Imam Bukhari akan pergi ke Irak untuk mencari siapa ulama yang menyampaikan hadis ini. Sampai kemudian ketika nyampe di Irak, ketemu dengan ulamanya. Ulama ini dapat ini dari mana? Dapatnya dari seseorang yang ada di Palestina. Imam Bukhari akan datang ke Palestina untuk meyakinkan bahwa hadis ini benar dari sahabat Rasul yang memang kemudian sampai kepada sandar hadis kepada Rasulullah SAW. Nah, maka itu dicari sesuai dengan. Nah, ketika sudah dicari, dia matannya sesuai enggak gitu. Isinya sesuai tidak dengan tata bahasa Rasulullah dan para sahabat. Karena itu memiliki kekhasan. Jadi kalau kemudian orang Arab menyampaikan, mungkin karena kita tahunya bahwa hadis-hadis itu berbahasa Arab, jadi kita pikir semua yang berbahasa Arab itu adalah hadis. Padahal kan tidak. Kenapa? Karena hadis itu memiliki kekhasan tersendiri. Dia bahasanya berbeda dengan bahasa Al-Quran. Dia juga beda bahasanya dengan bahasa Arab yang dipakai dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tata bahasanya, dan itu berbeda sekali dengan bahasa-bahasa yang dipakai dalam kehidupan bahasa Arab sehari-hari. Nah, makanya kenapa kemudian dalam sebuah hadis ketika kita mau melihat hadis ini benar atau tidak, yaitu yang kita lihat. Yang pertama sanadnya, yang kemudian yang kedua adalah matannya. Itu yang harus kita lihat, jamaah rahimakumullah. Nah, hadis berikut ini adalah hadis dari Haddasana Muhammad bin Ubaidillah. Haddasana, ini haddasana, kalau haddasana di dalam itu menceritakan kepada kami Ubaidillah. Berarti hadis ini diceritakan oleh Ubaidillah. Ubaidillah kalau menceritakan berarti Ubaidillah ini dia bisa jadi mendengar atau melihat. Ya. Ubaidillah menyampaikan kepada kami. Nah, Ubaidillah ini menyampaikan kepada kami. Qala haddasana Ibnu Abi Hazim. Menyampaikan kami dengan mengatakan Ibnu Abi Hazim menyampaikan kepada kami. Nah, ini udah jelas di situ ada Muhammad bin Ubaidillah, kemudian ada Ibnu Hazim. Kita cari literaturnya siapa Muhammad bin Ubaidillah, siapa Ibnu Hazim. Nah, kalau kita tidak ketemu dengan Muhammad bin Ubaidillah, literaturnya di dalam misalnya di Google ataupun di mana atau di kitab-kitab, di buku-buku kita tidak ketemu, minimal kemudian kita cari siapa Ibnu Hazim. Ya. Ibnu Hazim ini siapa? Kenapa kemudian dia bisa meriwayatkan? Kalau tidak ketemu juga, maka kemudian di sini disebut anil ala, dari ala an abihi, dan dari ayahnya, an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Ketemu di sini. Ada satu nama yang cukup dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Nah, maka kemudian biografinya kita buka, siapa sih sebenarnya Abu Hurairah?
Benar nggak hadis ini dari Rasulullah? Kalau lihat biografi Abu Hurairah, kita akan bisa menentukan memang benar hadis ini adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kemudian Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah? Kita akan lihat siapa itu Abu Hurairah. Saya jelaskan sedikit. Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia datang dari Yaman, bukan dari Mekah, dari Madinah. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, tetapi dari Yaman. Sebuah daerah bernama Daus. Nah, Daus itu adalah masyarakat Ad-Daus terkenal membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia terkenal menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kabar Rasul dengan risalah Islamnya, kabar itu sampai ke daerah Ad-Daus, tidak ada satupun masyarakat Daus yang menerima risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu orang, yaitu Tufail bin Amr. Tufail bin Amr itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam risalahnya dengan benar, kemudian belajar kepada Rasulullah. Setelah belajar kepada Rasulullah, dia datang lagi kepada kaumnya. Ad-Daus itu, masyarakat Ad-Daus, datang kepada kaumnya, menyampaikan risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan semuanya, tapi tidak ada satu orang pun yang menerima. Tidak ada satu orang pun yang menerima kecuali satu orang. Siapa? Yaitu Abu Hurairah. Namanya Abdullah ibnu As-Sakhar. Ya. Abu Hurairah ini nama aslinya bukan Abu Hurairah, Abdullah ibnu Sakhar. Ya, Abdullah bin Sakhar. Beliau yang satu-satunya orang yang menerima risalahnya Nabi Muhammad melalui Tufail bin Amr. Nah, ketika kemudian dia mengetahui bahwa Tufail bin Amr ini menyampaikan risalah kenabian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia percaya dengan Nabi Muhammad, maka pada saat itu kemudian Abu Hurairah memutuskan, saya akan pergi menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Yaman dia putuskan untuk datang ke Madinah. Maka kemudian dimulailah perjalanan Abu Hurairah. Itu usianya dia 26 tahun. Ya, di 26 tahun dia sudah menekadkan diri untuk mencari kebenaran. Ya, untuk mencari kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh Tufail bin Amr. Benar nggak nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang digambarkan dan risalahnya benar nggak? Maka dia datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah tidak menemui Rasulullah. Rasulullah sedang dalam peperangan, tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika kemudian, karena datangnya malam, sampai akhirnya kemudian subuh, datang subuh, waktu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabatnya. Selesai sholat, Abu Hurairah datang kepada Rasul. Ya. Datang kepada Rasulullah memperkenalkan diri, saya Abdullah bin Sakhar. Ditanya kata Rasulullah, "Mimman anta?" Dari mana kamu? Saya dari Daus, Yaman. Maka kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya nggak nyangka ternyata dari Yaman ada juga orang yang baik. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena di Yaman, di Daus itu orang-orangnya mereka adalah orang-orang pembenci Rasulullah. Maka ketika Abu Hurairah hadir, dia mengatakan dari Daus, maka kata Rasulullah, saya nggak nyangka ternyata dari Daus Yaman ini ternyata ada juga orang yang baik. Maka pada saat itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gurunya Abu Hurairah. Fix pada saat itu Abu Hurairah kemudian menetap di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, karena perjalanan dari Yaman kemudian ke Madinah, Abu Hurairah tidak memiliki apapun, maka dia termasuk pemuda miskin pada saat, karena dia tidak membawa apa-apa, harta juga tidak dibawa, keluarga juga ditinggalkan, tidak membawa apa-apa. Semua ditinggalkan di Yaman, maka dia termasuk pemuda yang miskin pada saat itu. Nah, makanya di sana Abu Hurairah itu terkenal sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah buat jamaah yang mungkin pernah ke Mekah atau ke Madinah, sampai saat ini juga sebenarnya masih ada Ahlus Suffah itu. Ya, Ahlus Suffah itu adalah mereka kalau dulu adalah orang-orang yang
tidak punya tempat tinggal, akhirnya tinggalnya di masjid mereka, tapi kemudian ikut belajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mendapatkan makan, minum, kebutuhan sehari-harinya itu adalah dari infaknya jamaah masjid, yaitu ahlu suffah. Ya. Mereka memang tergolong dari duafa dan masakin, dari orang-orang miskin dan orang-orang duafa yang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, Abu Hurairah itu termasuk orang yang memang kemudian tinggal di masjid, jadi ahlu suffah. Jadi makan dan minumnya memang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar, yang jamaah-jamaah masjid Abu Hurairah. Tetapi satu hal yang kemudian menjadi menarik dari sosok Abu Hurairah, dia adalah orang yang tidak pernah absen dari kajiannya Rasulullah. Jadi kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pasti ikut. Bahkan di dalam sebuah riwayat disampaikan, Abu Hurairah ini adalah orang yang sering mengikuti Rasulullah kemanapun Rasul pergi, karena dia ingin melihat hadis, menyampaikan hadisnya, melihat bagaimana perjuangan Rasul, melihat Rasulullah dalam aktivitas sehari-hari. Dalam sebuah riwayat bahkan dikatakan Abu Hurairah itu saking ingin melihat aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berani tidur di depan rumahnya Rasul, di depan pintunya. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apa aktivitasnya Rasulullah di malam hari. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam hari, dia membuka pintu, kemudian Abu Hurairah pasti akan kena tendang, karena kan malam di sana belum ada lampu kan, belum ada penerangan, belum ada listrik. Jadi Abu Hurairah mau tidak mau dia akan kena kakinya Rasul. Nah, ketika kena kakinya Rasulullah, dia akan terbangun, akan dilihat bagaimana aktivitas Rasulullah di malam itu. Nah, saking ingin mencari bagaimana hadis-hadis Rasulullah, itulah kesungguhan dari Abu Hurairah. Makanya kalau kita lihat di hadis-hadis itu, Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah yang dia masa bertemu dengan Rasulnya tidak lama, tetapi hadis yang dihasilkan itu paling banyak. Kenapa? Ya karena itu tadi, Rasulullah, Abu Hurairah tidak pernah absen dari kajian-kajian yang diadakan oleh Rasulullah. Bahkan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, Abu Hurairah selalu mengikuti kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Jadi luar biasa seorang Abu Hurairah. Nah, nama aslinya tadi Abdullah bin Sa'ad. Kenapa kemudian disebut dengan Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu artinya kan bapak kucing. Bapak kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu selain dia ahlu suffah, pemuda miskin yang tinggal di masjid, dia juga menggembalakan hewan gembalaan dari penduduk Madinah pada saat itu. Nah, ketika dia menggembala, dia senang bermain dengan kucing kecil. Ya. Nah, kucing kecil. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, kucing itu bahasa Arabnya hirun. Nah, kalau kucing kecil itu disebut dengan Hurair. Nah, maka kemudian Abu Hurairah adalah bapaknya kucing kecil. Karena dia senang bermain dengan kucing kecil ketika menggembala. Bahkan kalau malam kucing itu diletakkan di atas pohon, paginya Abu Hurairah datang, kucing itu masih di atas pohon menunggu Abu Hurairah. Dan itu kemudian dilakukan setiap hari. Maka kemudian sama teman-temannya, sama penduduk Madinah disebutlah Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah. Ini bapaknya kucing kecil, karena dia sering bermain dengan kucing. Itu sosok Abu Hurairah. Nah, maka kalau kita melihat, kalau di sini sudah jelas sanadnya ada nama Abu Hurairah, berarti jelas bahwa ini yang disampaikan adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari yang lain. Kenapa? Karena tadi lihat dari kesungguhannya beliau mendampingi Rasulullah saja, kita bisa lihat ternyata memang hadis ini hadirnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah. Ya, jadi kalau mereka, para sahabat itu kalau memiliki persoalan atau memiliki permasalahan, mereka selalu datang kepada Rasulullah untuk meminta solusinya.
Maka Abu Hurairah itu, kalau Abu Hurairah kan pemuda miskin nih dulu. Ketika dia punya, karena sering kekurangan makan, dia selalu datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta makan kepada Rasul. Nah, karena sudah keseringan meminta makan kepada Rasulullah, mungkin malu mengadukan permasalahan. Akhirnya suatu hari karena dia saking laparnya, dia malu meminta makan kepada Rasulullah. Akhirnya dia pura-pura kejang. Pura-pura kejang di sekitar masjid, didatangi oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW hanya tersenyum. Kenapa dia kejang? Diruqyah bahkan sama para sahabat. Diruqyah karena dia kejang-kejang, khawatir kesurupan namanya. Tapi apa kata Abu Hurairah? Ini bukan seperti apa yang kalian lihat, ini bukan seperti apa yang kalian lihat. Saya tidak kesurupan, tapi sesungguhnya saya sedang lapar. Nah, itu permasalahan. Akhirnya kemudian para sahabat memberikan makan buat Abu Hurairah. Itu permasalahan kecil saja, mereka selalu menyampaikan kepada Rasulullah. Permasalahan apapun itu disampaikan kepada Rasul untuk meminta solusinya. Nah, maka kemudian datang seorang laki-laki, dia ingin meminta solusi kepada Rasulullah SAW dari permasalahan yang dia miliki. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, innali qarabatun, sesungguhnya aku memiliki kerabat. Qarabah itu kan kerabat. Jadi ada bahasa-bahasa Arab yang memang kemudian sudah sudah dijadikan bahasa Indonesia. Innali qarabatun usalluhum wa yaqta'un. Jadi kata ini, wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat yang aku sambung silaturahimnya, tetapi kemudian mereka memutuskan aku. Ini permasalahannya. Wa ahsanu ilaihim wa yasabbuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Jadi permasalahannya, dia punya kerabat, punya saudara, punya keluarga. Ini sebenarnya masih babnya di bab tentang berbuat baik kepada keluarga. Punya keluarga, punya kerabat yang aku berbuat baik sama mereka, tetapi mereka kemudian malah berbuat buruk kepadaku. Aku menyambung silaturahim dengan mereka, tetapi kemudian mereka malah memutuskan tali silaturahim dengan. Kemudian dilanjutkan di dalam hadisnya, qala la in kana kama taqulu ka'annama nasummuhum al-mallu. Tetapi mereka berbuat buruk kepadaku dan mereka berlaku kasar kepadaku, sementara aku tetap berbuat santun kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahiran 'alaihim madumta 'ala dzalik. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika itu memang seperti yang kamu katakan, maka seakan-akan kamu memberikan abu panas kepada mereka, dan bantuan dari Allah senantiasa bersamamu menghadapi mereka selama kamu berbuat demikian. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menyambung tali silaturahim. Nah, kita sering mendengar istilah silaturahim dan silaturahmi. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang bahasanya sama. Kalau silaturahim itu sudah masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia kita. Secara makna sebenarnya sama. Tetapi kalau kita lihat secara makna dalam bahasa Arab mungkin akan berbeda. Tapi karena di dalam KBBI sudah dibuat silaturahim dan dibakukan, maka itu menjadi makna yang sama. Silaturahim. Silaturahim itu maknanya dari kata sila, dua kata di dalam bahasa Arab, silah dan ar-rahim. Silah itu dari kata wasala yasilu, yang artinya menyambung atau tidak terputus. Ketika wasala yasilu itu artinya menyambung, dia tidak terputus. Silatan. Maka ketika kita berbicara tentang sholat, ya, sholatan itu kan sama, wasala yasilu silatan wasolatan. Maka ketika kita berbicara tentang sholat, sesungguhnya sholat itu adalah
aktivitas yang kita lakukan untuk menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kata wasala yasilu silah. Maka kita tersambung ketika kita sholat, sesungguhnya kita sedang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasala yasilu silatan. Nah, ar-rahim, apa makna ar-rahim? Ar-rahim itu adalah rahim wanita. Ya, kenapa kemudian disebutkan dengan kata rahim? Karena seakan-akan ketika kita menyambungkan persaudaraan dengan saudara kita yang lain, kita itu dianggap lahir dari rahim yang sama. Contoh misalnya saya dengan Pak Haji Pipit ini bukan lahir dari rahim yang sama. Rahimnya berbeda dari ibu yang berbeda. Tapi ketika sudah tersambung dengan keimanan yang sama, kemudian tersambung dengan risalah dari Nabi Muhammad SAW yang sama, yaitu Islam, maka ketika kemudian kita tersambung, seakan-akan kita sudah bersaudara dan dilahirkan dari rahim yang sama. Maka itulah yang kemudian disebut dengan silaturahim. Ya, jadi intinya ketika kita menyambungkan persaudaraan, itu seakan-akan kita itu sudah lahir dari satu rahim yang sama. Makanya makna saja sudah sangat terlihat jelas bahwa ketika kita menyambung tali silaturahim, sesungguhnya kita ingin merekatkan, ingin mendekatkan satu sama yang lain untuk menjadi sebuah keluarga yang lahir dari rahim yang sama. Nah, makanya ketika silaturahim itu kenapa kemudian keutamaannya sangat luar biasa kan? Karena tadi ujungnya, di akhirnya adalah kita merasa bahwa saudara kita itu adalah saudara yang memang lahir dari rahim yang sama dari kita. Kalau selama saudara-saudara kandung kan kita walaupun sejahat-jahatnya saudara kandung, mau tidak mau kita masih tetap menyayangi mereka, kita tetap menghormati mereka gitu. Kita tetap mengeluarkan kasih sayang untuk mereka. Walaupun mereka mungkin berbuat jahat kepada kita, tapi karena lahir dari yang sama, dari rahim yang sama, darahnya mengalir, kita tetap menganggap bahwa itu adalah saudara kita. Nah, ini pun ketika kita menyambung persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang notabene bukan lahir dari rahim yang sama, tetapi disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, maka persaudaraan itu seakan-akan kita lahir dari rahim yang sama, satu rahim. Makanya ini disebut dengan silaturahim. Kita lahir dari rahim yang sama. Dan itu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabatnya, itu kita bisa lihat bagaimana contoh yang terbaik yang dilihat dari hasil silaturahim itu. Contoh yang sebelum saya menjelaskan tentang makna hadisnya, contoh yang paling kita bisa lihat saja adalah ketika kaum muhajirin dari Mekah. Orang-orang muhajirin dari Mekah itu adalah mereka yang hijrah, penduduk Mekah yang ingin hijrah ke Madinah. Muhajirin dari Mekah ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ayo kita datang hijrah pergi ke Madinah. Kita mencari penghidupan yang baru, kita silaturahim dengan penduduk Madinah. Gitu. Bahasanya kan Rasulullah begitu, kita silaturahim dengan penduduk Madinah. Ayo datang ke Madinah. Maka orang-orang dari Mekah pengikutnya Rasulullah SAW meninggalkan semuanya, keluarga ditinggalkan, harta ditinggalkan, semua ditinggalkan. Bahkan yang suami ataupun istri yang pasangannya masing-masing mereka belum beriman ditinggalkan. Jadi ada istrinya yang suaminya belum beriman ditinggalkan demi menyambung silaturahim, demi hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika kemudian mereka menyambung tali silaturahim ke Madinah, itu Madinah sudah dikondisikan oleh Rasulullah SAW bahwa akan hadir kepada kalian saudara-saudara yang seiman, yang lahir dari rahim yang sama-sama kalian. Mereka akan datang ke sini, maka sambutlah mereka dengan luar biasa.
Maka ketika datang orang-orang Mekah ke Madinah, sambutannya bukan sambutan orang, padahal mereka belum pernah ketemu gitu. Tetapi sambutannya sungguh luar biasa. Belum pernah bertemu orang-orang Madinah dengan orang-orang Mekah, kan mereka jauh jaraknya. Belum pernah bertemu. Tetapi bayangkan ketika mereka datang, disambut dengan luar biasa dari penduduk Madinah. Itu hasil dari silaturahim. Rasulullah sudah memulai silaturahimnya terlebih dahulu ke Madinah, dan hasilnya ternyata luar biasa. Mereka menyambut penduduk Mekah seakan-akan itu adalah saudara mereka yang lahir dari rahim yang sama. Ketika mereka datang disambut dengan meriah, datang disediakan makanan oleh penduduk-penduduk Madinah, silahkan ambil makanan sepuasnya. Bahkan kemudian dalam sebuah riwayat kan sudah disebutkan, siapa yang tidak punya harta, siapa yang tidak punya rumah, silahkan tinggal di rumah saya. Siapa yang tidak punya harta, saya kasih harta saya. Itu karena silaturahim dari Rasulullah SAW ke penduduk Madinah. Silahkan harta saya diambil, silahkan saya berbagi untuk harta saya. Bahkan ada para penduduk Madinah yang pada saat itu mereka memiliki istri lebih dari satu, ada istrinya 2, 3 gitu. Mereka akan menyampaikan kepada muhajirin, kaum muhajirin dari Mekah, siapa yang meninggalkan istrinya di Mekah atau tidak punya istri, saya akan ceraikan istri saya, silahkan ambil istri saya. Luar biasa. Kalau kita mungkin mau jangankan ini, jangan ambil istri saya aja mau nambah gitu kan, mau nambah istri, ini mau diserahkan. Itu luar biasa karena faktor silaturahim yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari penduduk Madinah gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah saudara saya, ini adalah saudara saya yang lahir dari rahim yang sama, saudara kandung saya, maka semuanya silakan. Maka ketika penduduk Mekah datang ke Madinah, mereka merasa tercukupi semuanya. Mereka yang tercukupi secara sandang, mereka pangan tercukupi, papan tercukupi gitu. Jadi ketika mereka datang ke Madinah, mereka tidak lagi kemudian menjadi orang-orang muhajirin, justru mereka kemudian bergabung menjadi kaum Ansor yang ada di Madinah. Jadi mereka menjadi sebuah keluarga besar di Madinah. Luar biasa, itu dari hasil silaturahim. Makanya kenapa kemudian dikatakan silah ar-rahim, menyambung persaudaraan seperti dari rahim yang sama, yaitu tadi karena tujuan akhirnya kita bisa merasakan bahwa ketika tersambung persaudaraan itu, kita merasa bahwa saudara kita adalah saudara yang lahir dari rahim yang sama. Jamaah rahimakumullah, itu dari makna saja. Jadi kita ketahuan dari makna saja silaturahim itu sudah sangat luar biasa dari makna. Apalagi kalau kemudian kita tahu keutamaan silaturahim. Sudah selesai. Sudah mau isya. Mungkin nanti dilanjutkan sama satu. Saya pikir cukup ya jamaah rahimakumullah, karena ini sudah jam 7:05, isya jam 7:10. Karena sudah persiapan isya, jadi saya pikir cukup dulu gitu. Nanti untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Toto ya terkait, karena saya hanya pengganti ya, kajian Jumat malamnya kan dengan Ustadz Toto. Saya hanya pengganti saja karena mencari ilmu itu, thalabul ilmi itu tidak, kalau Ustadz Toto kemudian berhalangan, thalabul ilmunya tidak tetap berhalangan gitu. Tetap harus berlanjut gitu untuk thalabul ilmunya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Ini mohon maaf karena masih menjelaskan di bagian makna silaturahimnya saja, belum sampai dengan penjelasan hadis tentang bagian kewajiban menyambung tali silaturahim. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan mengingat untuk saya pribadi dan untuk hadirin semuanya jamaah rahimakumullah. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak Ustadz Abudian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sehari-hari.
Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan bacaan dan doa terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih atas hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya.